Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Cerita Misteri. Bab 3. Kelanjutan dari seorang gadis kecil mendapatkan permata dari King Cobra. Buat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Agar channel ini dapat berkembang dan menyuguhkan cerita-cerita yang lebih seru dan mencekam. Selamat mendengarkan kisahnya. Setelah pemakaman neneknya yang sederhana, namun dipenuhi oleh ratusan warga desa dan para pendatang, Aisyah duduk sendirian di samping makam. Hatinya seperti air tenang yang menutupi badai di dasarnya. Ia tak menangis, tapi rasa kehilangan itu menjadi api di dalam dada yang perlahan berubah menjadi tekad kuat. Nenek sudah selesai dengan tugasnya. Kini waktunya aku menunaikan tugasku. 2 hari setelah pemakaman, Aisyah berdiri di tengah lapangan desa. Ia berbicara kepada warga. Aku akan pergi, bukan untuk meninggalkan kalian, tapi untuk membagikan cahaya ini ke tempat-tempat yang lebih jauh. Jika Tuhan mengizinkan, aku akan kembali. Tapi, jika tidak, maka kenang aku sebagai bagian dari kalian. Aisyah rindu, bukan siapa-siapa, kecuali seorang anak desa yang mencoba membuat dunia sedikit lebih baik. Orang-orang menangis, tapi tak ada yang mencegah. Karena mereka tahu, cahaya tak bisa dikurung. Perjalanannya dimulai dari kem-kem pengungsian yang terletak di perbatasan provinsi. Di sana, Aisyah membantu para korban banjir dan tanah longsor. Ia menyentuh luka, membisikkan doa, dan menenangkan hati para ibu yang kehilangan anaknya. Dalam waktu singkat, namanya kembali viral di media sosial dan media berita. Gadis misterius dari Kalimantan bisa menyembuhkan tanpa obat. Malaikat dari hutan. Siapakah Aisyah rindu yang kini dicari banyak orang? Lalu datanglah tawaran-tawaran besar. Undangan wawancara dari stasiun TV nasional. Panggilan dari Menteri Kesehatan. Surat resmi dari Lembaga Riset Spiritual Internasional. Dan yang paling mencengangkan, seorang jenderal dari militer mengirim surat khusus. Kami tertarik mempelajari kemampuan Anda. Negara ini bisa memanfaatkan kekuatan Anda dalam bidang pertahanan, stabilitas, dan operasi kemanusiaan. Kami ingin bertemu segera. Tapi Aisyah ragu. Ia mulai mendengar suara-suara dalam mimpinya yang tidak seperti dulu. Kadang samar, kadang menakutkan. Seperti ada 2 suara dalam dirinya. Suara lembut yang dulu selalu membimbingnya. Dan suara baru, berat dan manipulatif, yang mencoba membelokkan hatinya. Kamu bisa jadi lebih dari sekadar penyembuh, Aisyah. Kamu bisa jadi pemimpin, ratu, nabi bahkan. Jika kamu mau. Aisyah terbangun dari mimpi itu dengan tubuh berkeringat. Tidak, aku bukan siapa-siapa. Aku hanya ingin menyembuhkan, bukan memerintah. Hingga suatu malam, di penginapan sederhana tempat ia tinggal di kota kecil, datang seseorang mengetuk pintu. Seorang pemuda, kira-kira sebaya dengannya, tampan, berpakaian hitam sederhana, namanya Raihan. Aku utusan dari orang-orang yang tidak bisa muncul di layar TV, katanya. Siapa kamu? Tanya Aisyah, hati-hati. Kami tahu siapa kamu sebenarnya. Kami tahu tentang ular putih, batu biru, dan kekuatan yang kini kau miliki. Dan kami tahu, kau sedang dalam bahaya. Aisyah terdiam. Raihan mendekat, lalu berkata pelan. Kekuatanmu tidak muncul begitu saja. Ia bagian dari sesuatu yang lebih besar. Dan ada yang memburumu sejak lama. Aisyah menatap Raihan dalam diam. Wajah pemuda itu tenang, sorot matanya dalam. Dan ada aura kuat, namun tak mengancam dari tubuhnya. Ia seperti seseorang yang datang dari dunia yang berbeda, bukan dari kota. Bukan pula dari hutan. Seperti penjaga. Raihan, ulang Aisyah pelan. Kamu tahu tentang ular putih itu? Raihan mengangguk. Lebih dari itu. Aku tahu siapa dia. Aisyah terdiam, tubuhnya perlahan menegang. Dia bukan sekadar ular atau bidadari. Namanya Melati Asalmah. Penjaga dimensi antara alam manusia dan alam cahaya. Ia turun ke bumi setiap 100 tahun untuk mewariskan kekuatan kepada satu jiwa terpilih, jiwa yang paling murni, untuk menyeimbangkan dunia. Raihan menatap Aisyah dalam-dalam. Dan kamu, Aisyah. Aisyah adalah pewaris
batu itu. Tapi, batu itu bukan cuma alat penyembuhan, itu adalah segel kuno yang menahan kekuatan yang bahkan para leluhur takut menyentuhnya. Aisyah merasakan sesuatu bergemuruh dalam dadanya. Batu biru yang dulu ia sembunyikan dalam kotak kecil di rumah neneknya, kini terasa seperti berdenyut di hatinya sendiri. Aku tidak mengerti. Kenapa? Aku hanya anak desa yang dulu miskin dan takut. Raihan mendekat. Ia menunduk. Aku juga bukan manusia biasa, Aisyah. Aku dari keluarga penjaga, keturunan dari para pelindung warisan Melati, Asalma. Tugasku satu, menemukan penerus batu itu dan melindunginya dari mereka yang ingin menghancurkannya. Siapa mereka? Bisik Aisyah. Raihan menatap ke jendela, ke arah malam yang sunyi. Mereka menyebut diri mereka Bayang Tiga, sebuah perkumpulan tua yang percaya bahwa dunia hanya bisa damai jika kekuatan cahaya dikurung dan dikendalikan di waktu bersamaan, di tempat yang jauh, dalam sebuah ruangan gelap di kota Jakarta. 3 pria bertudung duduk mengitari meja batu. Di atas meja, tergambar simbol ular putih dililit bayangan hitam. Gadis itu sudah keluar dari desa, kata salah satunya. Kita biarkan ia membuka segel dengan sendirinya, kata pria kedua. Saat kekuatannya sempurna, kita rebut. Dunia tidak butuh penyembuh. Dunia butuh penguasa. Dan Raihan? Tanya pria ketiga. Biarkan ia mendekat. Kita tahu siapa dia sebenarnya. Kembali ke Aisyah, Raihan berdiri dan membuka jubah hitamnya. Di balik bajunya, tampak tanda bercahaya di dadanya. Simbol yang sama dengan bentuk batu biru milik Aisyah. Jika kamu mau, Aisyah, aku akan melatihmu, bukan untuk jadi pahlawan, tapi untuk bertahan hidup. Karena dunia takkan membiarkan kamu hanya menyembuhkan. Dunia akan memaksamu memilih antara menjadi cahaya atau menjadi senjata. Aisyah terdiam. Dalam hatinya bergetar sebuah keputusan yang tak bisa ditunda. Aku tidak ingin berperang, tapi kalau dunia menuntutku berdiri, maka aku akan berdiri. Dan malam itu, dimulailah pelatihan rahasia. Aisyah rindu. Ia belajar mengendalikan energi dari dalam dirinya, menyatu dengan kekuatan alam, membaca pikiran lewat getaran hati, bahkan melihat masa lalu lewat cahaya yang tersimpan dalam air. Namun pelatihan itu tak berlangsung lama, karena sebuah pesan rahasia datang dalam mimpi. Segelmu mulai melemah. Jika kamu terlambat, kegelapan akan lebih dulu bangkit. Langit mendung menyelimuti wilayah perbatasan Kalimantan Tengah. Angin membawa aroma hujan dan tanah basah. Dari kejauhan, pepohonan hutan tampak bergerak perlahan seperti berbisik, seolah mereka tahu 2 jiwa luar biasa sedang melangkah masuk. Aisyah rindu berdiri di sisi Raihan. Ransel kecil tergantung di punggungnya, namun beban sebenarnya ada di dadanya. Sebuah kekuatan yang terus bergolak, semakin tak stabil sejak mimpinya yang terakhir. Di dalam hutan itu, ujar Raihan, menunjuk pohon-pohon raksasa berlumut, terdapat sebuah gerbang kuno yang disebut Gerbang Cahaya. Itu tempat batu biru pertama kali muncul di dunia manusia. Dan itu juga tempat Bayang Tiga membangun markas rahasia mereka. Aisyah hanya mengangguk. Suaranya seakan disimpan untuk pertarungan batin yang lebih berat. Mereka masuk ke dalam rimba. Langkah demi langkah, suhu udara menurun. Dan suara hutan perlahan meredup. Hening. Tak ada burung. Tak ada serangga. Hanya bisikan tanah dan akar yang saling menyapa. Di tengah perjalanan, Aisyah mulai mendengar suara. Kembalilah. Jangan. Lanjut. Cahaya yang kau bawa akan dibunuh di sini. Aisyah memegangi dadanya. Batu biru dalam kalung yang disembunyikan di balik bajunya bergetar, memanas. Raihan, bisiknya. Aku merasa sesuatu mencoba merobek pikiranku dari dalam. Raihan berhenti. Ia merentangkan tangan, lalu membentuk semacam lingkaran cahaya di udara. Aura pelindung. Itu serangan ilusi dari Bayang Tiga. Mereka tahu kita mendekat. Tiba-tiba dari balik pepohonan 3 sosok berjubah hitam muncul. Wajah mereka tertutup topeng kayu. Dan suara mereka bergaung dari dalam bayangan. Pewaris cahaya, kamu tidak akan melewati titik ini. Raihan, maju. Aisyah
tetap di belakangku. Namun Aisyah melangkah ke depan. Cahaya dari batu birunya meledak samar di udara. Dari matanya muncul sinar biru pucat, dan tanah di sekitarnya mulai bergetar. Aku tidak takut pada kegelapan. Aku tumbuh dalam gelap. Dan justru dari situ aku belajar bagaimana cara menyalakan cahaya. Salah satu sosok bayang tiga melempar serangan hitam, seperti kabut tebal beracun. Tapi Aisyah mengangkat tangan, dan kekuatan dari dalam dirinya memecah kabut itu jadi bunga-bunga biru yang berputar di udara. Raihan terpana. Kamu sudah melewati batas kekuatan seorang pewaris biasa, Aisyah. Kamu mulai menjadi pusat cahaya itu sendiri. Setelah pertarungan singkat yang membuat ketiga anggota bayang tiga melarikan diri, Aisyah dan Raihan tiba di sebuah lembah, tersembunyi tempat yang tak ada di peta manapun. Di sana berdiri gerbang cahaya. Sebuah lengkungan batu setinggi pohon besar, ditumbuhi akar dan lumut, tapi bersinar lembut, seperti dilapisi cahaya bulan. Namun, gerbang itu bergetar. Dari celahnya, muncul asap hitam tipis yang terus membesar. Raihan terlihat khawatir. Gerbang ini sedang dibuka, tapi bukan oleh para penjaga. Bayang tiga ingin melepaskan sesuatu yang selama ini disegel di balik sana. Aisyah berjalan perlahan ke arah gerbang. Batu biru di dadanya berdenyut kian cepat. Tiba-tiba, ia berhenti dan berlutut. Sebuah penglihatan menyerangnya. Ia melihat dirinya sendiri, tapi lebih tua, memimpin ribuan orang, melawan sesosok bayangan raksasa tak berbentuk. Dan di belakangnya, Raihan berdarah, terluka parah. Aisyah terbangun dari penglihatannya dengan nafas tersengal. "Apa yang kau lihat?" tanya Raihan. "Masa depan, dan itu gelap sekali." Raihan menatap Aisyah lama. Kemudian ia berkata pelan, "Mungkin memang waktunya kamu tahu. Aku bukan hanya penjaga. Aku adalah anak terakhir dari bayang tiga. Tapi aku lari dari mereka. Aku memilih melindungi cahaya dan meninggalkan darah yang kutanggung sejak lahir." Aisyah menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Kenapa kamu membantu aku? Kalau kamu bisa saja jadi bagian dari mereka." Raihan tersenyum tipis. "Karena kamu, satu-satunya alasan aku percaya bahwa kebaikan tidak harus lahir dari cahaya. Kadang, kebaikan itu justru lahir dari bayangan yang memilih untuk tidak lagi gelap." Bab ditutup dengan gerbang terbuka perlahan, dan kabut hitam mulai membanjiri lembah. Aisyah berdiri tegak. Cahaya dari tubuhnya bersinar terang. Raihan berdiri di sisinya. Kini, tak ada jalan mundur. Yang ada hanya satu: menghadapi apa yang menunggu di balik gerbang, atau seluruh dunia akan kehilangan keseimbangan selamanya. Gerbang cahaya kini telah terbuka. Dari dalamnya, keluar kabut hitam yang menggeliat seperti makhluk hidup, menyebar ke segala arah, dan membuat pepohonan di sekitarnya menghitam, membusuk, lalu tumbang tanpa suara. Aisyah menggenggam erat tangan Raihan. "Apapun yang terjadi, jangan tinggalkan aku," katanya pelan. Raihan mengangguk. "Kita masuk." Bersama, mereka berdua menembus celah cahaya dan kabut. Lalu seketika suasana berubah total. Mereka tiba di ruang tak berdinding hening, hampa, jelek. Di tengah-tengah kehampaan itu, sebuah bola energi hitam mengambang, dan di dalamnya tertidur sesosok perempuan berpakaian seperti bidadari. Namun kulitnya abu-abu kelam, dan matanya tertutup 3 lapis kain emas. Raihan tercekat. Itu Sundari hitam, penjaga pertama cahaya, yang jatuh karena tamak pada kekuatan batu biru. Aisyah melangkah mendekat. Batu biru di dadanya bersinar semakin kuat, seolah mengenali wanita itu. Dan suara lirih bergema, "Anak cahaya, yang terlahir bukan dari garis langit, melainkan dari air mata bumi. Akulah dirimu. Jika kau gagal mengendalikan kekuatanmu." Tiba-tiba, sosok dalam bola energi membuka matanya 3. Mata menyala merah darah, dan bola energi meledak, menciptakan hembusan gelombang yang membuat Raihan terpental ke dinding bayangan. Aisyah berdiri sendirian. Sundari hitam melayang perlahan ke arahnya, senyum tipis menghias wajah dinginnya. "Aku pernah menjadi seperti kamu, dipuja, disanjung, disebut penerus cahaya. Tapi tak ada yang tahu
cahaya sejati adalah racun. Jika disimpan terlalu lama dalam tubuh fana, maka aku menyerahkannya. Dan kini, aku abadi dalam kegelapan. Kini, giliranmu, Aisyah rindu. Berikan kekuatanmu padaku, dan kamu akan terbebas. Bebas dari penglihatan, dari rasa sakit, dari beban dunia, menjadi damai. Aisyah menunduk. Suara hati kecilnya berperang hebat. Tubuhnya lelah. Jiwanya terkikis. Dan di satu titik, ia merasa ingin menyerah. Namun, tiba-tiba, suara neneknya menggema dalam ingatan. Rindu, hidupmu mungkin berat, tapi kau tak pernah sendiri. Jangan pernah biarkan cahaya itu padam, walau hanya tinggal percikan. Aisyah membuka mata. Aku tidak akan menyerahkan cahaya ini. Aku mungkin hanya anak miskin dari lereng bukit. Tapi aku tahu arti harapan. Dan aku tahu, harapan hanya tumbuh jika ada yang menjaga nyalanya. Cahaya dari tubuh Aisyah meledak. Sosok Sundari hitam meraung. Tubuhnya mulai hancur oleh kekuatan yang dipancarkan dari dalam hati Aisyah. Bukan dari batu biru, bukan dari benda luar, tapi dari cinta, luka, dan keberanian yang selama ini ia pupuk. Raihan bangkit dan melihat Aisyah dikelilingi aura putih biru. Rambutnya melayang, tubuhnya seperti menyatu dengan dimensi cahaya itu sendiri. Tapi ia tahu, ada harga yang harus dibayar. Jika kamu keluarkan semua kekuatanmu, kamu bisa. Aisyah menoleh, tersenyum. Aku tahu, tapi aku sudah memilih. Ia menutup mata, dan dengan satu bisikan, dengan ini, aku menyegel kegelapan. Bukan dengan amarah, tapi dengan cinta. Ledakan cahaya memenuhi ruang tak berdinding itu. Bayangan menguap, suara lenyap, dunia kembali hening. Saat semuanya mereda, Aisyah terbaring di tanah di luar gerbang. Napasnya pelan. Raihan memeluk tubuhnya yang lemah. Namun, ia tersenyum. Kamu berhasil, Aisyah. Kau menutup gerbang itu untuk selamanya. Aisyah membuka mata perlahan. Meski tubuhnya lemah, cahaya lembut tetap terpancar dari kulitnya. Ia tidak kehilangan kekuatannya, hanya telah berubah. Ia kini bukan pewaris batu biru. Ia adalah cahaya itu sendiri. Kabut tipis menyelimuti pagi itu. Desa kecil di lereng bukit, Kalimantan terlihat seperti dulu, rumah kayu beratap rumbia, suara ayam jantan, dan aroma tanah basah. Tapi, hari itu, semua penduduk berdiri di pinggir jalan tanah, menunggu seseorang. Dari kejauhan, seorang perempuan muda berjalan perlahan di antara kabut. Rambutnya panjang, matanya tenang, langkahnya ringan seperti tak menyentuh tanah. Di belakangnya, Raihan mengikuti dalam diam, membawa tas berisi kitab dan peninggalan dari tempat suci yang telah mereka tinggalkan. Nenek Aisyah yang sudah tua, renta duduk di kursi rotan tua meneteskan air mata. Rindu, bisiknya. Kau pulang juga? Aisyah yang dulu dikenal sebagai Rina kecil tersenyum. Ia memeluk neneknya erat, seperti anak kecil yang kembali dari mimpi panjang. Tapi kali ini, pelukannya membawa kehangatan yang menyembuhkan. Warga desa mendekat satu persatu. Mereka dulu memanggilnya Rina, namun sejak perubahan hidupnya, mereka memanggilnya dengan penuh hormat. Aisyah rindu. Cahaya dari hutan, anak perempuan yang dipilih langit. Aisyah tak ingin dipuja, tapi ia tahu, sejak hari itu, hidupnya tak bisa kembali seperti semula. Ia sudah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Beberapa bulan berlalu. Pemerintah kota membangun rumah baru yang indah dan kuat untuk Aisyah dan neneknya. Bukan karena kekayaannya, tapi karena kisahnya telah menginspirasi banyak orang. Aisyah membuka sekolah kecil gratis untuk anak-anak desa. Ia mengajari mereka membaca, menulis, dan mendengarkan suara alam. Kadang-kadang, ia menyembuhkan yang sakit dengan sentuhan tangan. Tapi ia selalu berkata, bukan aku yang menyembuhkan, tapi harapan yang tumbuh di hati kalian sendiri. Raihan tetap tinggal di desa, menjadi penjaga dan sahabat setia. Tak ada kata cinta di antara mereka, hanya kesetiaan yang lebih dalam dari sekadar romansa. Suatu malam, Aisyah duduk di depan rumah, menatap bintang. Neneknya tidur di dalam, damai dan tenang. Dari kejauhan,
ia mendengar suara dari dalam hutan, desiran angin, bisikan pepohonan, dan samar-samar suara ular putih bernyanyi lembut seperti waktu dulu. Waktu akan terus berjalan, tapi cahaya yang pernah hidup tak akan pernah padam. Aisyah menutup mata. Ia tahu perjalanannya belum berakhir, tapi malam ini ia hanya ingin menjadi anak dari desa kecil, duduk bersama alam, dan bersyukur, karena dari kegelapan dan kesendirian, ia telah tumbuh menjadi cahaya, bukan untuk dunia, tapi untuk mereka yang paling membutuhkan. Mereka yang pernah hampir kehilangan harapan. Sudah 2 tahun sejak Aisyah rindu menyegel gerbang kegelapan dan kembali hidup. Damai di desa kecil bersama neneknya dan Raihan. Hidup sederhana, mengajar anak-anak, menanam sayur, dan merawat orang sakit. Namun, dunia luar mulai memperhatikan. Sebuah lembaga rahasia di kota besar, dikenal dengan nama Kelompok Mata Ketiga, telah lama memantau gerakan energi spiritual dari Kalimantan. Mereka menangkap sinyal ledakan cahaya besar 2 tahun lalu saat Aisyah menyegel gerbang gelap. Mereka menyimpulkan, ada sumber kekuatan besar yang belum diketahui dunia. Seorang pemimpin muda kelompok itu, DRRC Nur Ramadan, ambisius, tampan, namun penuh siasat, menganggap Aisyah sebagai kunci menuju kekuatan dunia supranatural. Jika kita bisa menguasai gadis itu, dunia akan tunduk di bawah kendali kita, katanya pada rapat rahasia di ruang kaca. Ia mengirim utusan seorang wanita muda licik bernama Mirna yang menyamar sebagai jurnalis datang ke desa Aisyah dengan dalih ingin menulis buku kisah inspiratif. Mirna menyelidiki rumah, latar belakang, dan benda-benda milik Aisyah. Tapi Raihan mulai curiga. Matanya tidak jujur, kata Raihan pada Aisyah, dan dia tidak bertanya seperti orang biasa. Dia mengintai. Beberapa malam kemudian, gangguan mulai terjadi. Anak-anak yang belajar di sekolah kecil Aisyah mendadak sakit aneh. Tanaman layu, hujan tidak turun berminggu-minggu. Di sungai, ikan mati mengambang. Dan pada suatu malam, seekor ular putih kecil datang ke rumah Aisyah. Matanya menyala biru. Ia tidak bicara, tapi ia menggigit kaki Aisyah dengan lembut, lalu menghilang. Tubuh Aisyah demam tinggi, tapi dalam tidurnya, ia melihat bayangan dunia lain. Aisyah, suara samar terdengar. Warisanmu belum selesai. Gerbang baru akan dibuka oleh mereka yang tamak, dan hanya kamu yang bisa menguncinya kembali. Ketika Aisyah terbangun, ia tahu kedamaian sudah selesai, dan kini perang baru akan dimulai.